Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yakni berupa kesehatan, penglihatan, pendengaran untuk membaca dan mendengar makalah saya. Tak lupa-lupanya kita hadiahkan pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Edi Marwan, SPDM PDI, yang telah menjadi dosen bimbingan saya selaku dosen bimbingan saya dalam mata kuliah Akidah Akhlak. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja ke judul makalah saya, yakni makalah yang berjudul Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 poin. Poin pertama yaitu kitab-kitab Allah. Poin kedua, isi kandungan kitab-kitab Allah. Yang ketiga, keistimewaan dan keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab yang lainnya. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu tentang beriman. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan kita yang poin pertama, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4 macam kitab. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir keempat adalah kitab Al-Quran. Masuk kepada poin pembahasan yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur memiliki pengertian, yakni pengertiannya adalah merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem untuk umatnya, yakni Bani Israel yang menggunakan bahasa Kipti. Lanjut, yaitu isi kandungan. Isi kandungan dari kitab Zabur ini adalah berupa nasihat-nasihat kebaikan. Yang kedua, kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Yang ketiga, ungkapan hidup Nabi Daud. Keempat, kisah tentang umat atau kaumnya Nabi Daud yang terdahulu. Selanjutnya yaitu tentang permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud alaihissalam atas dosa-dosanya. Selanjutnya sukacita yang dirasakan oleh Nabi Daud atas kemenangannya. Dan terakhir, zikir dan doa. Adapun lebih banyak dari itu. Selanjutnya poin kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 3. Dan kitab ini diturunkan di Gunung Sinai untuk umatnya, yaitu umat Bani Israel, menggunakan bahasa Ibrani. Ada pula isi kandungan dari kitab Taurat. Yang pertama yaitu jangan ada pada Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan menyembah berhala ataupun patung ukiran, karena aku Tuhan Allahmu. Selanjutnya itu jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Selanjutnya, ingatlah kamu atas hari Sabtu
dimana supaya kamu disucikan oleh Dia. Selanjutnya, berilah hormat kepada ibu bapakmu. Selanjutnya, janganlah kau mencuri. Selanjutnya, jangan berzina. Selanjutnya, jangan menjadikan saksi palsu. Yang terakhir yaitu jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dituliskan dalam surah Maryam ayat 30. Dan kitab ini diturunkan di Palestina untuk kaumnya, yaitu kaum Nasrani, menggunakan bahasa Suryani. Ada pula isi kandungan dari kitab Injil, yaitu pertama, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS, yaitu Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kedua, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Tiga, hapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi berlaku atau sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu, karena kita orang Islam, dan kitab ini diturunkan di Gua Hira pada abad ke-7 Masehi, tahun 611 sampai 632 Masehi. Dan Nabi Muhammad adalah nabi sekaligus rasul yang terakhir. Setelah itu penurunannya ini diiringi atau melalui pelantaran malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ada pula isi kandungan dari kitab Al-Quran, yaitu tauhid. Tauhid adalah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah. Ibadah adalah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berupa kita beribadah, melakukan kewajiban kita, yakni sholat, puasa pada waktunya, dan menjauhi larangan-larangannya. Akhlak. Tiga, akhlak. Akhlak adalah sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama manusia. Ya, contohnya kita saling menghargai sesama manusia. Toleransi. Keempat, hukum. Hukum itu adalah segala sesuatu yang mengatur manusia. Keempat, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini mengatur tata cara kehidupan manusia. Selanjutnya, janji dan ancaman. Itu adalah reward atau hadiah untuk manusia, bagi manusia. 7, sejarah. Sejarah adalah teladan dari kejadian di masa lampau, seperti sejarah nabi-nabi yang telah kita baca di buku. Itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran kelak untuk masa yang akan datang. Pembahasan poin yang ketiga yaitu keistimewaan dan keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab lain. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk lengkap disertai hukumnya untuk kesejahteraan manusia, segala zaman, tempat, dan bangsa. Kedua yaitu susunan ayat yang mengagumkan dan menggairahi jiwa pendengarnya. Bacaan-bacaannya sangat Masya Allah. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar pedoman hidup bagi kehidupan manusia.
keempat, memberikan penjelasan ilmu pengetahuan untuk yang keempat yaitu memberikan penjelasan ilmu pengetahuan untuk merangsang perkembangan. Yang kelima itu memuliakan akal sebagai dasar memahami urusan manusia dan hukum-hukumnya. Poin pembahasan terakhir yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Pertama yaitu kita harus yakin dan percaya terhadap kitab Taurat dan Injil sebagaimana wahyu dari Allah yang sebenarnya bukan buatan manusia. Poin kedua yakni mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran hanya untuk orang-orang di masa lampau atau di wilayah tertentu. Poin ketiga adalah kita percaya dan meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran perlu dipercayai isinya walaupun belum disempurnakan oleh Al-Quran. Selanjutnya kita harus percaya dan meyakini bahwa sebelum kitab Al-Quran ada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah SWT, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Yang terakhir itu kita percaya dan meyakini bahwa waktu dari kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran itu sudah habis dan nilai-nilai serta pengarahannya sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari makalah saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.